Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan, yaitu business plan di bagian kreativitas pada ikat rambut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Salman Alfarizi dengan NIM 23075107. Saya dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Nah, latar belakang usaha. Usaha adalah suatu bentuk yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Nah, dari berbagai macam produk yang ada, produk aksesoris akhir-akhir ini mendapat perhatian yang bagus dari kalangan perempuan, baik anak-anak, anak muda, maupun orang tua, dengan pasar kalangan baik pelajar dan mahasiswa. Maka, saya memiliki ide untuk mendirikan usaha aksesoris ikat rambut atau scrunchies sesuai dengan gaya hidup anak muda yang senang dalam mencoba hal-hal baru. Inovasi aksesoris ini bisa menjadi pertimbangan dengan dilengkapi dengan bahan yang berkualitas dan tentunya juga fashionable, karena bentuk dan motif yang unik sangat cocok untuk perempuan-perempuan girly yang ingin terlihat menarik dengan memakai scrunchies yang akan saya jelaskan untuk proposal kali ini. Ukuran pasar dan potensi, sasaran, audiens, dan segmen pelanggan lanskap persaingan, yaitu ukuran pasar. Ukuran pasar scrunchies relatif kecil tetapi memiliki potensi yang signifikan. Scrunchies lebih menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir dan kebutuhan akan produk ini terus meningkat. Ukuran pasar scrunchies dapat diperkirakan sekitar 10-15% dari pasar aksesoris fashion secara keseluruhan. Nah, untuk potensi scrunchies sangat besar, terutama di kalangan anak muda yang aktif dalam media sosial dan berminat dengan fashion. Scrunchies dapat digunakan sebagai aksesoris yang menarik dan dapat meningkatkan penampilan seseorang. Potensi scrunchies juga dapat diperluas dengan memperkenalkan desain yang lebih seragam dan berinovasi. Selanjutnya ada strategi utama. Untuk mencapai tujuan, saya telah mengembangkan beberapa strategi. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar scrunchies dapat dilakukan dengan membagi pasar menjadi beberapa kelompok seperti anak muda, remaja, dan orang dewasa, serta memperluas jangkauan pasar ke kalangan yang lebih luas. Ada strategi kedua yaitu positioning. Positioning scrunchies dapat dilakukan dengan membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing dengan produk yang ada di pasar, seperti scrunchies yang up to date dan mengikuti tren fashion terbaru. Untuk strategi saya yang ketiga adalah brand awareness. Strategi pemasaran scrunchies dapat dilakukan dengan meningkatkan brand awareness dan customer loyalty, seperti dengan mengikuti event bazar dan launching produk khusus. Selanjutnya ada analisis produk. Untuk peluang, scrunchies kembali populer dan tren ini kemungkinan akan berlanjut selama beberapa tahun ke depan. Bisnis scrunchies dapat mengembangkan produk baru seperti scrunchies dengan fitur tambahan dan scrunchies yang terbuat dari bahan yang berkelanjutan. Pedagang online, bisnis scrunchies dapat memanfaatkan perdagangan online untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Terus ada ancaman, di mana persaingan perekonomian yang lemah dapat menyebabkan penurunan permintaan akan produk non-esensial seperti scrunchies. Tren fashion dapat berubah dan scrunchies mungkin menjadi tidak populer di masa depan. Untuk kelebihan, terbuat dari kain yang lembut dan elastis, tidak merusak rambut, berbagai macam variasi, ramah lingkungan, dan harga beli terjangkau. Kelemahannya, tidak tahan lama, mudah tergelincir pada rambut halus, besar, dan penahanan terbatas. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama dari business plan ini adalah untuk memperkenalkan aksesoris dengan variasi dan bentuk yang berbeda untuk melayani khalayak yang lebih luas. Scrunchies tersedia dalam berbagai warna dan desain yang dapat disesuaikan dengan selera dan gaya pribadi penggunanya, sehingga dapat meningkatkan variasi produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan kenyamanan,
Seranci yang terbuat dari bahan lembut dan elastis membuatnya nyaman dipakai sepanjang hari, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun olahraga, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ada rencana produksi. Di sini ada beberapa barang dengan satuan dan harga barang. Pertama ada maksimal hasil dengan harga satuan 31.000 per meter. Barang yang dibutuhkan 2 meter untuk 60 pieces seranci dengan harga 62.000. Selanjutnya ada benang 3.000 per pieces dengan barang yang dibutuhkan yaitu 4 pieces dengan harga 12.000. Yang ketiga ada karet 5.000 per meter. Barang yang dibutuhkan 3 meter seharga 15.000. Yang keempat ada amplop atau kemasan. Harga satuan 5.000 per pieces, yang dibutuhkan 60 pieces seharga 30.000. Yang kelima ada stiker 1.000 per pieces, yang dibutuhkan 60 pieces dengan harga 60.000. Yang keenam ada upah jahit persatuan 1.000 per pieces dengan total barang 60 pieces, total harga 60.000. Yang ketujuh ada listrik 25.000 dengan total keseluruhan biaya yang keluar adalah sebesar 264.000. Alat dan teknologi. Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan seranci yaitu ada mesin jahit, mesin obras, setrika, gunting, kapur jahit, jarum pentul, dan sentimeter. Kapasitas produksi. Fancy seranci akan diproduksi dalam 3 kali sebulan dengan sekali produksi sebanyak 60 pieces dengan jumlah total sebulan 180 pieces. Selanjutnya ada risiko. Pertama, risiko persediaan. Risiko persediaan barang dapat terjadi ketika perusahaan tidak memiliki stok yang cukup selama produksi. Yang kedua ada risiko kualitas. Risiko kualitas dapat terjadi ketika seranci yang diproduksi tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Yang ketiga ada risiko pasar. Risiko pasar dapat terjadi ketika perubahan tren fashion membuat seranci tidak lagi populer. Hal ini dapat menyebabkan kerugian karena tidak dapat menjual produk yang tidak lagi diminati. Yang keempat ada risiko teknologi. Risiko teknologi dapat terjadi ketika perusahaan tidak memiliki sistem yang efektif untuk mengelola teknologi. Dan yang terakhir ada risiko kompetisi. Risiko kompetisi dapat terjadi ketika perusahaan tidak dapat bersaing dengan pesaing lain dalam pasar. Sekian presentasi bisnis plan dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.